Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, bapak imam, pengurus masjid, pengurus yayasan, tokoh masyarakat, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih Masjid Jami' Darussalam, yang insya Allah kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat dan maha perkasa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Innallaha aliyun kabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Dialah Allah yang punya segala-galanya, yang berkehendak atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan sesuatu, Allah katakan jadilah sesuatu tersebut. Dengan segala kekuatan, kebesaran dan keagungannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk orang-orang beriman satu senjata yang sangat dahsyat, senjata yang sangat ampuh, senjata yang dapat digunakan untuk segala kebutuhan seorang hamba. Senjata itu adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadahnya orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memanjatkan doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala janji kepada kita untuk mengabulkan doa tersebut. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepada aku akan kabulkan. Allah yang perintahkan kita untuk berdoa, dan Allah janji untuk mengabulkan doa kita. Lalu apalagi yang membuat kita ragu? Lalu apalagi yang membuat kita kurang yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas yang maha segala-galanya menyuruh kita untuk berdoa, dan Allah janji untuk mengabulkan doa kita. Bahkan supaya kita tambah mantap dan tambah yakin lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika hamba-hambaku tanya mengenai aku, kata
katakan wahai Muhammad bahwa aku dekat dengan mereka. Aku dekat dengan hamba-hambaku. Aku tidak jauh. Aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada aku. Aku akan berikan orang-orang yang minta sesuatu kepada aku. Dialah Allah yang sangat baik kepada kita. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang telah membuktikan kekuatan doa tersebut. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang dia punya hajat besar dalam hidupnya. Dia punya keinginan besar dalam hidupnya. Bahkan dia sendiri tidak yakin bahwa hajat itu akan tertunaikan. Kenapa? Karena begitu besarnya cita-cita, angan-angan, dan hajat orang tersebut. Tapi ternyata dia ini tergolong orang Islam yang faham. Dia ini tergolong orang Islam yang ngerti, yang pandai. Dia tahu bahwa dia punya doa. Dia tahu bahwa dia punya Allah yang maha besar, punya segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan keyakinan dan keikhlasan, dia minta kepada Allah supaya hajatnya tertunaikan, supaya keinginannya, cita-citanya ditunaikan oleh Allah. Dia doa dengan yakin. Maka subhanallah, dengan izin Allah, hajat sebesar itu pun dia mampu tunaikan melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang punya masalah besar dalam hidupnya. Saking besarnya masalah yang dia hadapi, sampai dia seakan-akan tidak sanggup lagi dan ingin membunuh dirinya sendiri. Sebelum dia bunuh diri, dia bertemu dengan seseorang yang mengingatkan dia. Kenapa kamu putus asa? Kenapa kamu tidak ada iman? Bukankah kamu punya Allah? Bukankah Allah menyuruh kamu untuk berdoa, meminta kepadanya? Kenapa kamu tidak yakin bahwa doa adalah perintah Allah dan janji Allah untuk mengabulkan doa kamu? Maka orang itu mulai sadar. Orang itu mulai sadar bahwa dia punya Allah, dia hamba Allah, Allah dekat dengannya, Allah suruh dia berdoa. Maka dia mulai memanjatkan doa dengan khusyuk, dengan ikhlas. Subhanallah, melalui kekuatan doa ikhlas yang dia panjatkan, masalah besar yang sedang dia hadapi terselesaikan dengan mudah. Begitu juga berapa banyak orang-orang yang mengalami penyakit berat dalam hidupnya. Dia sudah berusaha ke sana kemari mencari alternatif pengobatan, sampai dia pun putus asa. Kenapa? Karena penyakitnya tidak kunjung sembuh. Suatu hari dia sadar bahwa dia punya Allah. Dia sadar bahwa Allah yang menyembuhkan. Dia mulai memanjatkan doa, minta kepada Allah. Subhanallah, dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit berat yang sedang dia alami disembuhkan oleh Allah. Itulah kekuatan doa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah, Allah berikan kekuatan doa tersebut. Dan bagi Allah tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Kalau kita ragu atas kemampuan Allah untuk menerima, menunaikan hajat kita, berarti kita telah berbuat salah dan dosa kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak yakin atas kebesaran Allah. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala untuk meyakinkan kita mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insikum wa jinnikum tajtami'una fi sa'idin wahidin wa tas'aluna Allah fi bikulli mas'alatin
andaikan manusia pertama di antara kamu sampai manusia terakhir di antara kamu, jin pertama sampai jin yang terakhir, coba bayangkan sebanyak mana itu. Manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir berkumpul dalam satu lembah yang luas, dan setiap mereka minta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Satu minta kaya, satu minta pangkatnya naik, satu minta anak, satu minta istri, satu minta pekerjaan, satu minta sehat, satu minta rumah, satu minta kendaraan, macam-macam permintaan yang berbeda-beda. Sekian banyak manusia dan jin mintanya macam-macam berbeda-beda di waktu yang sama. Maka dikatakan bagi Allah tidak ada sedikit pun kesulitan untuk memberikan setiap permintaan mereka itu, dan khazanah Allah, kekayaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Kenapa? Dialah Allah Al-Ghani yang maha kaya. Dialah Allah yang maha segala-galanya. Maka cukup orang itu dikatakan sombong ketika dia tidak mau minta kepada Allah. Allah marah kepada seorang hamba yang sombong dan dia tidak mau minta kepada Allah, padahal Allah perintahkan dia untuk minta kepada Allah. Tapi sebaliknya Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada seorang hamba yang selalu mengemis kepada Allah, yang selalu merengek-rengek kepada Allah, yang selalu mengeluh kepada Allah. Allah cinta kepada hamba tersebut, dan dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bulan ini bulan mustajabud du'a. Bulan ini adalah bulan yang mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat dia berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya mustajab di saat-saat dia berpuasa, karena dia telah melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk selalu minta kepada Allah sesuatu yang besar, untuk selalu minta kepada Allah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk kita dunia dan akhirat. Diajarkan oleh Nabi apa yang seharusnya kita banyak minta di bulan Ramadan kepada Allah. Khaslatani turduna biha rabbuka. Dua hal yang akan menyebabkan Allah ridho kepada kamu dan harus kamu ulang-ulang ucapkan minta kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Apa itu? Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruhu. Banyaklah kamu mengucapkan syahadat dan istighfar, mengucapkan syahadat dan istighfar, mengucapkan syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Wa khaslatani la ghina ankum rabbukum. Dan dua hal yang kamu sangat berhajat kepada Allah, yang harus banyak kamu minta khususnya di bulan suci Ramadan. Apa itu? Fatas'aluna al-jannah wa ta'awwaduna minan nar. Mintalah kalian kepada Allah surga dan berlindunglah kalian kepada Allah dari neraka. Inilah permintaan-permintaan yang mesti sering kita adukan kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Kenapa kita minta ampunan? Dan kenapa kita minta surga kepada Allah? Ampunan itu sesuatu yang memang kita butuhkan. Kita ini hakikatnya tidak akan pernah selamat dimanapun kita berada tanpa ampunan Allah. Kalau kita sudah dapat ampunan Allah, baru kita akan selamat. Tanpa ampunan Allah, di dunia kita akan celaka, di kubur kita akan celaka,
di mahsyar kita akan celaka, di sirat akan celaka, di mizan akan celaka, dimanapun tempat akan bermasalah sebelum dia mendapatkan ampunan Allah. Maka ampunan Allah itu penting dan harus kita minta setiap saat. Habis sholat pun disuruh istighfar, habis duduk di dalam taklim disuruh istighfar. Setiap kita menyelesaikan amal diperintahkan kita untuk istighfar, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Kenapa? Karena semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu gara-gara dosa kita kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi musibah dalam kehidupan kamu melainkan itu gara-gara dosa kamu kepada Allah. Hati kita kadang tidak tenang. Apa masalahnya? Masalahnya karena dosa. Ekonomi kita kadang-kadang bermasalah. Apa masalahnya? Masalahnya karena dosa. Rumah tangga kita bermasalah. Apa sebabnya? Sebabnya karena dosa. Di dunia permasalahan datang sebabnya dosa, apalagi di akhirat nanti. Suatu hari seseorang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Dia mengadukan kepada Syekh, ya Syekh, ekonomi saya ini sulit. Maka Syekh katakan, kamu banyak-banyak istighfar kepada Allah. Orang lain lagi datang mengadukan kepada Syekh, saya sudah berkebun tapi selalu gagal panen. Syekh katakan, kamu banyak istighfar kepada Allah. Orang yang lain lagi datang mengadukan, saya sudah menikah tapi belum punya anak. Syekh katakan, kamu banyak istighfar kepada Allah. Orang lain lagi datang mengatakan, anak saya selalu perempuan, saya ingin anak laki-laki. Syekh katakan, kamu banyak-banyak istighfar kepada Allah. Orang lain lagi datang mengadukan sungainya kering, tidak ada air. Syekh katakan, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Pertanyaannya macam-macam, beda-beda, jawabannya satu, disuruh istighfar kepada Allah. Setelah itu baru Syekh membaca surat Nuh yang berbunyi, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kamu kepada Allah, istighfarlah kamu kepada Allah. Ketika dosa-dosamu diampunkan oleh Allah, maka Allah akan turunkan air yang memberikan manfaat untuk kamu, dan Allah akan memunculkan harta benda dan anak laki-laki, dan Allah akan memperbaiki kebun-kebun kamu, taman-taman kamu, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai untukmu. Semua permasalahan selesai ketika dosa seorang hamba diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri fama aqulu fiha?" Kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar bersama aku, apa sebaiknya yang aku minta di saat doa diijabah oleh Allah? Maka Nabi ajarkan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ucapkan olehmu di saat doa dikabulkan, wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan hamba, maafkan aku ya Allah. Minta ampun, minta maaf kepada Allah. Orang yang minta maaf kepada Allah, Allah akan maafkan. Orang yang bertobat atas dosanya, dosanya akan diampunkan oleh Allah, bahkan seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat atas dosanya seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Kenapa? Karena Allah yang suruh kita bertobat, dan Allah janji akan kabulkan doa kita. Lau ataitani biqirabid dunya minal khataya summa lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka maghfiratan biqurabiha. Wahai hambaku, andaikan kau datang kepada aku membawa dosa sebesar dunia ini, tapi kamu sungguh-sungguh minta ampun, minta maaf kepada aku dengan tulus dan ikhlas, aku akan ampunkan, aku akan datangkan ampunan
yang lebih besar dari dosa yang pernah kau bawa di hadapanku. Dialah Allah yang cinta dengan hambanya dan siap mengampunkan dosa-dosa kita. Maka termasuk orang yang bodoh, termasuk orang yang celaka, dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia gagal mendapat ampunan Allah di bulan ini. Ba'uda man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang dia jumpa dengan Ramadan tapi dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Padahal dijanjikan oleh Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas, Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka permintaan yang paling penting kita minta adalah minta ampun, minta maaf kepada Allah. Kemudian kenapa kita diperintahkan minta surga dan berlindung dari api neraka? Bagi orang beriman, yang namanya sukses sebenarnya itu nanti, bukan sekarang. Karena sekarang ini sementara saja. Kehidupan kita di dunia sementara saja. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari neraka dan minta supaya masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, dialah orang sukses. Jadi kita berhak mendapatkan jaminan sukses itu bukan sekarang, tapi nanti ketika kita sudah terselamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, baru kita berhak dinyatakan sukses. Kenapa? Karena akhirat kekal abadi selama-lamanya. Seseorang yang melangkahkan kakinya masuk surga akan dikatakan kepada orang tersebut, wa inna lakum an tasubbu fala tahramu abada. Kamu akan muda terus selama-lamanya di surga dan tidak akan pernah tua lagi. Wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Kamu akan senang, gembira, bahagia dan tidak akan pernah susah lagi di surga. Wa annakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kamu akan sehat selama-lamanya di surga dan tidak akan ada lagi cerita sakit di surga. Wa innakum an tahyauna fala tamutu ba'daha abada. Kamu akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah lagi ada yang namanya kematian. Wa qad ahlaltu ridwani fala askhatu ba'daha abada. Dan saat ini aku telah halalkan ridhoku untukmu wahai hambaku, dan aku tidak akan pernah murka kepada kamu selama-lamanya. Itulah puncak kesuksesan, itulah puncak kemenangan, itulah puncak kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang masih beberapa hari di depan kita, mampu kita jadikan sarana untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan kesuksesan dengan jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.